penyampaian materi oleh Ibu Apotekari Kasari Dewi, Magister Farmasi, lalu diikuti dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Setelah itu, pemberian kenang-kenangan dilanjutkan dengan foto bersama, serta diakhiri dengan penutup. Oke, baik, tanpa menunggu waktu lama, kami persilahkan kepada Ibu Apotekari Kasari Dewi, Magister Farmasi, untuk menyampaikan materi terkait penyakit sistem pernafasan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Baik, terima kasih kepada MC Ridho Alfiansyah ya. Oke, yang sudah membuka acara. Ini sebelumnya saya mau tanya dulu, audiensnya ini dari mana saja ya? Dari izin menjawab Bu, ya. Dari angkatan 2021, 2020, dan 2019. Prodi S1 dan D3. Iya Ibu. Oke, berarti ini ada lintas prodi ya. Oke. Baik, sebenarnya mungkin ini topiknya terlalu luas ya. Sistem respirasi. Untuk yang PPCC kemarin juga sama, saya mendapatkan topik sistem respirasi. Saya pilih topik asma, yaitu ada di Prodi S1 maupun di D3. Nah, untuk kali ini saya pilih topik TBC yang sebenarnya ada pada materi Prodi D3 tapi S1 tidak dapat. Ya, jadi untuk yang Prodi S1 tolong dicermati ya untuk materinya, karena materi ini juga sering keluar di ujian ya, kalau nanti kalian S1 mau lanjut ke apoteker, ya lalu nanti ada uji kompetensi apoteker, begitu juga untuk yang D3 ya, D3 juga ada uji kompetensi juga untuk TTK, ya ini soal-soalnya terkait dengan materi TBC. Ya, sayang sekali di S1 itu materi ini entah ada di mana ya, mungkin di farmakoterapi infeksi ya, infeksi dan tumor. Mudah-mudahan tercover karena di farmakoterapi pencernaan pernafasan dan endokrin ini tidak diangkat. Ya, mudah-mudahan ini bisa melengkapi kekosongan materinya. Oke, saya masuk di sini. Ini saya lihat ada beberapa mahasiswa D3 sedikit ya. Tadi seperti yang dijelaskan bahwa topiknya adalah sistem respirasi. Oke. Nah, ini adalah sebenarnya kurikulum di S1 ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat di S1 maupun D3, sama basicnya itu adalah mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Itu harus kuat dulu, baru kita bisa ngomong masalah sistem respirasi. Lalu setelah kita tahu bagaimana sistem normal tubuh, ya baru nanti loncat di semester berikutnya adalah patofisiologi manusia, penyakitnya. Jadi kita harus tahu dulu batasan normalnya, baru kita akan melihat yang di luar normal itu seperti apa. Setelah itu ada farmakologi dan farmakoterapi. Nah, kalau farmakologi itu biasanya topiknya adalah topik obat-obatnya. Ya, misalnya golongan NSAID, topiknya kayak gitu, farmakologi ya. Golongan obat antihipertensi misalnya gitu. Kalau farmakoterapi itu lebih komprehensif. Ya, ada penyakitnya, lalu obatnya apa. Jadi dari basic awal anatomi sampai farmakologi itu ada di farmakoterapi. Nah, di kurikulum baru, kalau saya tidak salah ya, di kurikulum baru itu farmakoterapi sudah diberikan di semester 4. Padahal untuk mencapai farmakoterapi, di kurikulum lama itu adanya di semester 5. Ya, jadi ini ada pergeseran farmakologi dan farmakoterapinya berbarengan sehingga ya beda ya antara mahasiswa yang kurikulum yang lama dengan kurikulum yang baru. Ya. Ada tingkat kematangan yang berbeda. Nah, ini semuanya harus dijalani dengan fun. Ya, kalau nggak fun ini terasa sulit sekali. Ya,
apapun itu. Ya, mungkin terasa ya ini ada angkatan 2020, 2021 ya yang mulai sudah dari awal pandemi ya, langsung pembelajaran online. Nah, itu mungkin akan terjadi gap antara pembelajaran yang offline dengan pembelajaran yang online. Ya, mudah-mudahan nanti di semester Gasal ini perkuliahan juga sudah mulai langsung di kampus ya, supaya hasilnya lebih maksimal lagi. Oke, nah saya mau simulasi dulu nih, tes dulu ya. Oke, di sini saya lihat ada berapa ya partisipannya, ada 138 dikurangi, ada host ya di sini ya. Oh, hostnya Novianti. Oke, saya kurangi ya, satu orang jadi ya saya sendiri 138 ya, harusnya ada 138 yang jawab. Oke, silakan dijawab di kolom chat ya. Saya mau lihat ada 138 yang masuk chatnya. Pertanyaan pertama sebelum masuk yaitu tuberkulosis disebabkan oleh infeksi virus Mycobacterium tuberculosis. Silakan dijawab. Oke, saya hitung ya dalam 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. 98 yang menjawab, padahal partisipannya ada 139. Nah, itu bisa dievaluasi ya panitia ya. Oke, apakah ini teman-temannya benar-benar memperhatikan atau tidak? Oke. Oke, ada yang bilang salah, benar. Oke, saya tarik ya. Oke. Sekitar 85% menjawab benar. Ya. Oke, ini nggak usah pakai searching ya, kan kita nggak ujian. Ya. Oke, ini jawabannya betul ya, Mycobacterium oh, no. Maaf. Salah. Kenapa salah? Ada yang tahu? Harusnya bakteri. Harusnya bakteri, Bu. Ya, seharusnya bakteri. Ya. Jadi kalau yang jawabannya benar itu artinya tidak detail ya melihat soal. Ya, karena ini ada jebakan. Benar Mycobacterium tuberculosis, tapi itu bukan virus, itu adalah bakteri. Ya, oke. Nah, ini yang suka terjebak. Ya, oke. Yang kedua, silakan dijawab benar atau salah. Ada 139. Orang terkena TBC harus menjalani pengobatan minimal 6 bulan terapi. Benar atau salah? Oke, 10 detik. Saya hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ini relatif lebih banyak partisipannya ya. Oke, kita lihat jawaban terakhir dari Lutfia ya. Jawabannya benar. Benar itu A ya. B. Oke. Ini kebanyakan menjawab benar ya. Oke. Jawabannya apa? Benar atau salah? Minimal 6 bulan terapi? Jawabannya? Sudah mulai berpikir keras. Gimana jawabannya?
Right. Ya, Benar ya, Bu? benar ya, minimal 6 bulan. Ya, nanti kita lihat ya bagaimana pengobatannya. Minimal 6 bulan. Oke. Yang ketiga, pengobatan TBC menggunakan antibiotika kombinasi. Benar atau salah? Yuk. Silahkan cepat nih ya naiknya. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ini hanya 88 chat. Nah, ini naik turun gimana ya? Ini partisipannya pada kemana nih? Oke, ada 89 yang masuk ya. Oke, jawabannya. Gimana? Jawabannya banyak, mayoritas menjawab benar. Bagaimana? Benar atau Benar, salah? Bu. Benar. Benar, Bu. Oke. Benar ya. Jadi kita tahu bahwa TBC itu dia tidak bisa hanya pengobatan antibiotika tunggal. Kenapa? Nanti kita cari tahu jawabannya ya. Oke. Nah, ini hanya sedikit mengulang ya bagaimana anatomi seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, bahwa untuk mencapai farmakoterapi ini harus kuat dulu anatomi sistem respirasinya. Nah, ketika seseorang tersebut terkena TBC, maka organ mana yang bermasalah? Mulai dari hidung sampai ke paru-paru. Yang mana? Pada organ mana? Paru-paru, Bu. Paru-paru, Bu. Ada paru-paru. Ini Rido pakai ngechat segala. Ya, paru-paru ya. Oke, paru-paru. Banyak sekali permasalahan yang ada di sistem respirasi ya. Mulai dari hidung mungkin itu adalah organ pertama yang bersinggungan dengan lingkungan eksternal ya. Di sana bisa terjadi penyakit, bisa ya, masuk ke faring, masuk ke laring ya. Ada yang namanya faringitis, laringitis, yaitu juga merupakan suatu kondisi patologis ya. Banyak selain ini juga ya termasuk ke dalam COVID ya. Virus COVID itu juga termasuk ke dalam patologi pada sistem respirasi. Nah, ini adalah gangguan sistem respirasi mulai dari yang ringan ya, batuk, flu, itu semuanya merupakan gangguan kondisi patologi pada sistem respirasi. Ya, lalu tadi yang disebutkan ada inflamasi ya, yang akhirannya itu tis, ya, masih ingat ya? Itu menggambarkan suatu kondisi inflamasi. Inflamasi itu sifatnya lokal. Ya, bronkitis, maka inflamasi pada bronkus, laringitis, inflamasi pada laring dan seterusnya. Lalu menuju lagi yang lebih berat lagi, asma. Ya, ini inflamasi kronis. Ya, karena apa? Karena seseorang tersebut hipersensitif terhadap suatu bahan yang kalau pada orang normal itu tidak menimbulkan reaksi yang berlebihan. Pada orang asma dia akan menimbulkan reaksi yang berlebihan. Ya, PPOK. Lalu infeksi yang saya angkat adalah TBC. Ya, sebenarnya banyak ya infeksi pada sistem respirasi. Lalu kanker. Ya, jadi ini ada suatu pertumbuhan sel abnormal. Oke. Baik, kita masuk ke dalam TBC. Nah, ini ya, jadi kalau yang namanya TBC itu
biasanya disebabkan oleh bakteri. Ya, tapi apakah hanya Mycobacterium tuberculosis? Tidak. Ya, bisa bakteri lainnya, tetapi pada umumnya disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Jadi ini adalah penyebab atau etiologinya. Nah, bakteri ini dia punya karakter, ya. Karakternya apa? Dia punya sifat yang spesial dibanding dengan bakteri lainnya. Kebanyakan bakteri itu dia tidak tahan asam. Tapi untuk Mycobacterium tuberculosis, dia tahan asam. Makanya kenapa dia bisa hidup di paru-paru, di mana paru-paru itu terdapat banyak oksigen dan karbon dioksida. Ya, keluar masuknya. Nah, biasanya bakteri tidak akan tahan dengan kondisi asam, tetapi dia punya sifat tahan asam. Makanya biasanya kita cek BTA. Ya, BTA itu apa? Ada yang tahu? Basil tahan asam. Basil tahan asam. Ya, jadi kalau pemeriksaan sputum ya pada pasien-pasien tuberkulosis itu dicek BTA-nya. Apakah positif atau negatif? Ya, basil gram positif. Oke, bentuk batang dinding sel mengandung kompleks lipid, glikolipid, dan lilin. Jadi dia punya wax. Ya, dia punya lilin di sekitar bakterinya, sehingga kita akan kesulitan untuk membuat obat yang bisa menembus lilin dari bakteri itu. Ya. Makanya kenapa yang kita gunakan tidak bisa tunggal antibiotikanya. Karena apa? Karena kita perlu beberapa senjata untuk menembus bakteri sampai bakterinya terbunuh. Ya. Nah, inilah sifat-sifat yang harus kita ketahui ya sebagai farmasis. Kenapa sih kok harus pakai kombinasi antibiotikanya? Bukannya semakin banyak antibiotik yang dikonsumsi, maka akan timbul resistensi. Ya, gimana? Ada yang bisa jawab? Gimana? Kita ini sharing aja ya, nggak kayak apa namanya di kuliah kan kita sharing di sini kan, ini kan komunitas ya. Oke, gimana? Bisa nggak terjadi resistensi? Gimana? Kalau resistensinya itu bisa terjadi, Bu, pada pengobatan yang kombinasi jika si pasien TBC-nya itu tidak patuh minum obat yang selama 6 bulan, minimal 6 bulan terapinya, Bu. Kalau misalkan dia putus obat, itu bisa terjadi resistensi. Oke, jadi pada intinya kombinasi antibiotika itu bisa dilakukan, bisa ya. Makanya studi pada pengobatan TBC itu banyak sekali sampai terciptalah kombinasi antibiotika yang pas, yang tidak menimbulkan resistensi. Ya, dan harus tepat penggunaannya. Ya, kalau tidak tepat akan terjadi tadi ya, entah itu penyakitnya akan kambuh lagi, pengobatannya terputus ya, atau harus diganti kombinasi yang lain. Ya, makanya nanti akan ada beberapa kategori pasien TBC karena TBC ini unik ya, pemerintah juga itu concern terhadap orang-orang yang terkena TBC. Karena apa?
orang yang terkena TBC itu dia punya potensi untuk menularkan ke orang terdekatnya. Ya. Dan gejala TBC itu apa sih? Yang kalian tahu? Batuk berdarah ya. Batuk, ya, bisa batuk berdarah. Lalu apa lagi? Demam, kurus, Bu. Demam, berat badan menurun, ya. Batuk, ya, batuk itu sangat mengganggu. Dan ketika batuk, dia akan mengeluarkan droplet, ya. Dan itu akan menginfeksi orang-orang di sekitarnya. Orang yang di sekitarnya akan terkena TBC dan dia akan berpotensi menularkan kepada orang lain. Ya, dan itu ketika terjadi pada usia-usia produktif, karena tidak terbatas usia ya, anak-anak bisa terkena TBC, bisa. Orang produktif bisa, lansia bisa, siapa saja bisa terkena TBC. Ya, yang dikhawatirkan adalah pada orang-orang dengan usia produktif. Pemerintah itu concern. Karena apa? Karena ketika orang usia produktif itu terkena TBC, maka dia tidak akan produktif, ya, aktivitasnya akan terganggu, ya, produktivitasnya menurun, ya. Oke. Jadi banyak sekali, misalnya sekarang kalian tahu ya kalau TBC itu concern oleh pemerintah. Jadi di tiap-tiap puskesmas wilayah, kalian pernah berobat ke puskesmas nggak sih? Pernah nggak? Pernah, Bu. Pernah. Jangan sampai nggak tahu puskesmas wilayahnya ya. Ini kebanyakan kalau sakit itu langsung pengennya ke rumah sakit. Ya, padahal ada puskesmas di sekitar kita yang melayani ya. Mungkin kalau dulu puskesmas itu terasa kurang layak ya, pelayanannya kurang memuaskan. Sekarang coba kalian cek deh puskesmas sekarang itu lebih baik ya. Jadi jangan ragu kalian kalau mau berobat di puskesmas ya. Nah, di puskesmas itu ada yang namanya program ya, program TBC. Kalian nanti kalau misalkan jadi TTK atau jadi apoteker di puskesmas ya harus concern ada program yang namanya TBC ya. Di puskesmas itu ada TBC, ada program HIV dan itu diberikan slot khusus ya. Jadi pasiennya itu dimonitoring terus. Kalau pasiennya pindah ke misalnya pindah rumah gitu ya ke wilayah lain, maka semua rekam medisnya, rekam jejak si pasien tersebut harus dibawa ke puskesmas pindahan. Ya, sebegitunya pemerintah mengatur ya, ada regulasinya untuk pasien-pasien TBC. Ya, karena apa? Karena tadi ya dia cepat sekali menular dan dia menurunkan produktivitas ya. Oke. Baik, nah ini untuk mycobacterianya, jadi sifat-sifatnya tadi ya, dia relatif resisten terhadap antibiotik, ya makanya diberikan kombinasi, lalu dia tahan asam, ya, dinding selnya itu impermeable, artinya tidak dapat ditembus oleh banyak obat, ya, sulit dipenetrasi. Oke, pemberian antibiotika tunggal menimbulkan resistensi yang lebih cepat sehingga perlu kombinasi obat. Oke. Nah, untuk infeksi oleh Mycobacterium sendiri, ini biasanya ada gejala ataupun tidak bergejala ya, simptomatik ataupun asimptomatik. Ya. Nah, ini adalah faktor yang mempersulit penyembuhan ya, mulai dari sistem imun tubuh terhadap bakteria tersebut, lalu juga selain dari faktor orang ya, dari obatnya sendiri ya, obatnya sendiri kurang daya bakterisidnya, resistensi dan efek samping obat. Nah, yang saya highlight di sini adalah ESO-nya ya, efek samping obat. Karena
beberapa antibiotik yang digunakan kombinasi untuk pengobatan TBC itu memiliki efek samping. Nah, ini apoteker atau TTK harus memperhatikan ya, apakah pasien tersebut sudah mengindikasikan adanya atau timbulnya efek samping terhadap obat atau tidak ya. Nah, ini tuberkulosis berdasarkan tempat atau organ yang diserang. Jadi kalau kita bagi ya, ada tuberkulosis paru, ada tuberkulosis ekstra paru. Ya. Nah, kalau tuberkulosis paru itu yang biasa kita dengar ya. Ada yang BTA-nya positif dan juga ada yang BTA-nya negatif tetapi menimbulkan gejala. Ya. Lalu ada tuberkulosis ekstra paru, artinya di luar dari paru. Mungkin kalian pernah dengar ada rekan yang ada TBC misalnya di daerah perut ya, bisa, atau di daerah otak ya, di daerah otak dia bisa ya. Jadi ada infeksi ya di luar dari paru, namanya tuberkulosis ekstra paru. Oke, ini antituberkulosis, jadi untuk pengobatannya harus menimbulkan risk and benefit yang sesuai. Ya, ini tidak hanya untuk TBC ya, tapi semua pengobatan kita harus mempertimbangkan resiko dan manfaatnya. Ya, kalau yang namanya obat itu kan dia sebenarnya adalah racun yang dikendalikan. Ya, dengan apa? Dengan dosis. Ya. Nah, kita harus monitor apakah ini memang lebih banyak benefitnya dibandingkan resikonya. Ya, nah kita lihat ada pengobatan TBC lini pertama dan lini kedua. Yang harus kalian ingat adalah yang pertama. Ya, first line yang harus tahu dulu. Mungkin nanti kalau di soal-soal apoteker ya, kalau nanti ditanyakan pasien yang lebih resisten mungkin ya, kasus-kasus yang resisten itu baru kita pikirkan ke second line ya. Tapi kalau pasiennya tidak ada masalah ya, kita gunakan yang first line ya. Karena apa? First line itu efektivitasnya tinggi ya, toksisitasnya juga masih tolerable ya. Yang second line ini jarang digunakan. Jadi kalau hanya ada case-case tertentu saja baru kita pertimbangkan second line-nya. Ya, karena apa? Risk and benefit-nya tidak tidak signifikan. Lebih banyak risk-nya dibandingkan benefit-nya. Tetapi kalau memang pasien itu memerlukan, ya maka tetap diberikan second line dengan monitoring dari farmasis. Oke, ini adalah first line-nya yang perlu kalian ingat ya. Ada isoniazid, etambutol, streptomycin, rifampicin, dan pyrazinamide. Kalau biasa disingkat H, H itu dari kata isoniazid, ya, INH, HR, R itu rifampicin, Z itu adalah pyrazinamide, etambutol, dan S, streptomycin. Jadi kalau kalian pernah dengar HRZES, ya, kelima obat. Ya, jadi HRZES yang 4 ini adalah pemberiannya oral. Yang S ini streptomycin itu adalah injeksi. Jadi terkadang ada yang tidak menggunakan ini streptomycin ya, karena dia harus datang